Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah laptop merek Axio seri MyBook 14F ya. Jadi perlu diketahui laptop ini pertama kali keluar yakni pada tahun 2022 ya. Pada saat itu harganya masih tinggi ya. Saya masih punya list harganya di sini. Nah, disebutkan yang RAM 4 GB paling murah sampai 4 jutaan ya, sedangkan yang RAM 8 GB menggunakan SSD 256 hampir menyentuh 5 juta ya, 4,7 juta. Sedangkan yang RAM 8 GB 15 internal 12 GB menyentuh hampir 5 juta ya. Padahal spesifikasinya basic ya, hanya Celeron 4020 ya, hanya untuk pekerjaan ringan, namun harganya saat itu tinggi. Dikarenakan apa? Karena kelebihannya adalah nilai jualnya adalah pada sisi layarnya ya. Jadi layarnya ini udah panelnya menggunakan IPS, lalu resolusinya 2,5K ya, jadi sangat tinggi ya. Kemudian PPI nya 220, nah rata-rata hanya 150, 160. Lalu kemudian sRGB nya menyentuh hingga 99%. Nah, dengan spesifikasi layar seperti itu bisa dibilang masuk kategori high-end ya. Jadi untuk saat ini pun untuk mencari laptop dengan layar spesifikasi seperti itu, jika kita mencari laptop di harga 8 hingga 10 juta pun kadang mungkin masih belum ada ya, karena rata-rata di harga seperti itu masih Full HD ya, panel IPS dan sRGB ya mungkin hampir 100% ya, tapi resolusinya belum ada yang menyampai 2K. Apalagi yang harga 4-6 jutaan ya kebanyakan masih ada TN ya. Kalaupun ada IPS, sRGB mungkin ya belum sampai 100%. Oke. Dan sekarang tahun 2024 harganya turun drastis ya ini ya. Di marketplace kita bisa menemukan hanya dengan kisaran 2,5 jutaan ya, seperti ini ya. Jadi turun jauh dari harga tahun 2022 dulu, hampir 1,5 hingga 2 jutaan ya. Oke. Dikarenakan apa? Dikarenakan penerusnya Axio Hype 1 dengan spek kurang lebih sama sudah muncul ya. Tetapi tetap Hype 1 itu layarnya masih TN, resolusinya juga HD ya, di rentang harga yang sama. Dan ini resolusinya layarnya termasuk Sultan ya, untuk kelas harga 2 jutaan. Jadi bisa dibilang untuk laptop basic saat ini dengan layar yang high-end mungkin hanya Axio MyBook 14F ini ya pilihannya. Namun sayangnya stoknya mungkin sudah tidak banyak ya, karena ini keluaran tahun 2022. Jadi mungkin di toko hanya sisa-sisa stok, dan saya pun mencari yang RAM 8 GB 6 GB sudah tidak ada ya. Rata-rata yang harga 2,5 itu RAM-nya 4 GB internal 2,56 SSD ya, dan RAM-nya ini tidak bisa di-upgrade. Tapi ya tidak masalah ya, karena saya emang mencari, kalau laptop tuh emang mencari layar ya, karena agar betah berlama-lama untuk browsing, download, melihat YouTube dan lain sebagainya. Sebab kalau ditawari laptop lama ya seperti ThinkPad, kalau yang i5 Gen 1, Gen 3 keluaran lama gitu, meskipun cepat ya, harganya pun juga lebih murah dari ini bekasnya yang impor-impor itu. Namun layarnya ya masih TN, belum IPS, dan sRGB mungkin ya masih di bawah 75% ya, dan juga ditambah anti glare. Kalau belum IPS masih TN tuh masih kerasa kabut-kabutnya gitu ya. Sudut pandangnya juga, view angle-nya juga kurang mantap. Jadi walaupun performanya tinggi tapi bikin nggak betah gitu berlama-lama browsing. Jadi saya memutuskan membeli ini karena ya salah satu faktornya adalah layar, agar betah mengetik lama, agar betah browsing, baca-baca di depan layar dalam jangka waktu lama tanpa membuat
mata kita pedih. Oke, jadi saya membeli ini harga 2,5 dan kemarin saya membelinya di tanggal 5,5 ya. Di situ ada voucher potongan harga 300 ribuan ya, jadi saya hanya mendapatkan sekitar 2,2 jutaan ya. Dengan harga seperti ini sudah mendapatkan layar 2,5K, panel IPS, sRGB 100%, DPI nya 220, itu ya termasuk ya nilai lebih ya. Oke, kita langsung saja unboxing ya. Jadi dusnya seperti ini, warna putih. Di sisi samping ada spesifikasinya, Intel Atom N2040, layarnya ya 13,3 WXGA IPS, RAM-nya 4GB DDR4, storage-nya pakai SSD. Ini biasanya pakai VC Pro ya kalau Axio itu, namun karena keterbatasan speed ya, kayaknya Celeron N402 itu baru mendukung SATA 2 ya, jadi belum bisa 500 Mbps, tapi bagaimanapun tetap lebih cepat daripada harddisk. Ada HDMI portnya dan juga sudah terpasang Windows 10 Pro ya. Ini warna yang saya pilih adalah red merah. Oke, di samping sama aja. Di sisi atas kita mendapatkan bonus mouse kabel ya ini, dan juga ada bonus tas soft case-nya ya. Tapi ini kalau soft case-nya kecil ya, kayak untuk netbook ya. Apakah bisa muat, nanti kita coba aja, ataupun mungkin dikasih bonusan tapi untuk laptop lain yang ukurannya lebih kecil, bukan diperuntukkan untuk laptop ini. Oke, ini ada buah tulisannya di sini ya. Kita kesampingkan dulu semua bonusnya. Ini segelnya udah nggak ada ya, mungkin di quality control dulu di tokonya, dicek sebelum dikirim. Garansinya 1 tahun ya, baru. Ini dalamnya seperti ini, ada ini kotak chargernya ya, terpisah ya ternyata. Oke, seperti tempat baterai ya ini ya, nggak mirip seperti tempat charger, padahal chargernya ukurannya kecil seperti ini. Kabelnya kurang lebih hanya 1,5 meter ya kalau nggak salah. Ini di charger HP, charger set top box ya. Harusnya nggak usah sebesar ini, atau mungkin hanya untuk menyesuaikan ukuran boxnya aja agar fit jika dimasukkan. Kita lepas dulu gabus-gabus pengamannya. Di sini kita ada CD ya, CD jelas ini deliver ya, Windows 10 kemungkinan, meskipun N4020 ini mendukung Windows 11 juga, namun apakah disertakan juga kita kurang tahu, karena saya juga tidak ada DVD room. Desktop saya juga sudah tidak ada DVD room, jadi tidak bisa melihat isinya. Lalu kita buka laptopnya. Nah, ini dia laptopnya seperti ini, dan nah ini Windowsnya ya, Windowsnya 10 Pro OM, langsung ada orinya dari sananya. Oke, buat sini tertulis postal 2021 ya,
rakitan 2021 karena pas dipasarkannya 2022. Sini ada kompartemen untuk SSD ya, jadi bisa di-upgrade SSD-nya. Ini bisa dibilang bahan polikarbonatnya lebih bagus ya daripada seri MacBook. Sebelumnya saya punya MacBook 14H, itu spek sama, cuma layar masih TN, hanya sRGB-nya saja yang tinggi, jadi view angle-nya lebih bagus, resolusi udah Full HD. Kemudian MacBook 11G ya, ini MacBook 11G milik adik saya, dan bila saya rasakan feel-nya untuk kedua laptop ini, yang 14F ini lebih solid bahan polikarbonatnya dibanding yang 14H dengan 11G. Oke, kita langsung buka. Oke, seperti ini ya teman-teman, layarnya anti glare ya, jadi tidak bisa untuk bercermin, dan ini sangat bagus di luar ruangan apabila dalam keadaan matahari terik. Oke, bisa dilihat ini pantulannya tidak bisa tercermin ya. Untuk keyboardnya seperti ini, touchpad-nya ukurannya besar ya, bezelnya jelas sangat kecil ya. Oke, sangat tipis bezelnya. Lalu kita lihat di sisi kanan ada port USB 3 ya, jack audio, slot micro SD. Ini mungkin sangat membantu ya apabila ingin mengekspansi memori maupun memindah-mindah data dari micro SD HP. Lalu satunya mini HDMI, port USB lagi, dan mikrofon, kemudian tombol untuk ngecas ya. Oke, baterainya tanam. Oke, kita langsung saja hidupkan ya. Kabel powernya menyatu jadi satu ya dengan keyboard. Oke teman-teman, beginilah ketika pertama kali kita hidupkan. Jadi di sini sudah ada Windows Word Office-nya ya, lengkap ya. Word, Office, Excel, PowerPoint, sudah ada Media Player FLC juga, Chrome juga udah terinstall, dan Adobe Reader 11 ya. Jadi kayaknya sudah diinstal dari tokonya langsung biar konsumen tinggal pakai, dan mungkin Windowsnya juga sudah diaktifkan juga serial numbernya dari sana. Oke, kita lihat partisinya ya, di partisi cuma satu doang ya, dari sananya harusnya ada 2 drive ya, satunya untuk data, nanti bisa saya pisah sendiri. Kemudian ya ini yang paling diunggulkan yakni layarnya ya, resolusi 2,5K IPS, sangat jernih ya, tajam ya. Kita lihat sudut pandang mau dari samping. Nah kalau TN kan biasanya agak buram ya jadinya ya, kalau sRGB nya juga nggak nyampe 100% juga masih agak berkurang sudut pandangnya. Lihat dari samping sini, dari atas maupun dari bawah, nah semuanya jelas karena ini kelasnya layar high end ya, jadi buat browsing, mengetik, baca-baca artikel, nonton film Full HD itu sudah sangat-sangat nyaman, apalagi di harga 2,2 jutaan ya, nggak nyampe 2,5, karena dipotong voucher. Mendapatkan layar berkualitas seperti ini ya luar biasa ya. Oke, tapi untuk performa ya standar ya, ini Celeron untuk tugas basic
Kelebihannya hanya layar sultan saja. Jadi bagi kalian yang menginginkan laptop untuk anaknya atau untuk sendiri, hanya untuk pekerjaan basic saja yang ringan, tapi memiliki nilai lebih di layarnya, Axio 14F ini bisa dijadikan opsi ya. Namun perlu saya sampaikan, jika ingin membelinya secepatnya saja ya, karena ini keluaran tahun 2022 dan stoknya mungkin tidak banyak lagi ya di toko-toko. Oke, terima kasih sudah melihat hingga selesai ulasan singkat apa adanya ala kadarnya ini. Semoga videonya bermanfaat.